Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Sihani Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar segi 4 dan segitiga. Materi ini dibahas di kelas 7 SMP. Kompetensi dasar yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini adalah mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan segitiga, juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Bangun datar segi 4 macam-macamnya. Yang pertama, persegi panjang. Yang kedua, persegi. Yang ketiga, jajar genjang. Yang keempat, trapesium. Yang kelima, belah ketupat. Dan yang keenam, layang-layang. Kita akan membahas bangun yang pertama, yaitu persegi panjang. Apa sih persegi panjang itu? Persegi panjang diartikan sebagai suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Sifat-sifat pada bangun persegi panjang. Yang pertama, keempat sudutnya siku-siku. Perhatikan gambar tersebut. Sifat yang kedua adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi atas dan sisi bawah sama panjang. Sisi kiri dan kanan sama panjang. Sisi atas dan sisi bawah sejajar. Sisi kiri dan kanan sejajar. Sifat berikutnya adalah kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Diagonal 1, diagonal 2. Ke atas dan ke bawah panjangnya sama, ke atas dan ke bawah juga panjangnya sama. Memiliki dua simetri putar itu adalah sifat yang berikutnya. Perhatikan, titik itu adalah titik sumbu, di mana titik itu berada posisi di tengah-tengah dari bangun tersebut. Kita putar sampai menempati bingkainya. Ternyata 180 derajat menempati bingkainya. Putar lagi sampai ke posisi semula, menempati bingkainya. Berarti karena dua kali dia menempati bingkainya dari posisi semua kembali ke posisi semula, maka dikatakan memiliki dua simetri putar. Sifat berikutnya adalah simetri lipat. Ini adalah sumbu simetri jika dilipat ke kiri atau ke kanan. Ini juga sumbu simetrinya jika dilipat ke atas atau ke bawah. Karena hanya dua saja, maka dia memiliki dua simetri lipat. Rumus-rumus yang ada. Yang pertama, rumus luas. Luas dirumuskan dengan L sama dengan P kali L. Perhatikan L yang depan dengan L yang belakang. L yang depan itu untuk luas menggunakan L kapital, P adalah panjang, dan L yang kecil yang belakang adalah L untuk lebar. Dibedakan ya. Berikutnya adalah keliling. Keliling dirumuskan dengan K sama dengan 2 kali P tambah L, di mana K adalah keliling, P adalah panjang, dan L adalah lebar. Contoh soal yang pertama. Sebuah kebun jagung berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 900 cm dan lebar 7 meter. Berapa R luasnya? Karena yang ditanya luasnya adalah R, sementara panjang yang diketahui cm satuannya dan lebarnya adalah meter, di mana kesemuanya satuannya tidak sama, maka langkah yang paling gampang adalah dari panjang yang diketahui itu ubahlah satuannya yang dia senilai dengan R. R itu senilai dengan DAM pangkat 2. Berarti panjang dan lebarnya satuannya kedua-duanya diubah menjadi DAM atau DAM.
Dari cm ke dam naik 3 tingkat, berarti harus dibagi 1000 sehingga didapatkan 0,9 dam. Demikian juga lebarnya 7 meter. M ke dam itu naik 1 tingkat, berarti dibagi 10 sehingga didapatkan 0,7 dam. Baru sekarang dimasukkan ke rumus luas sama dengan P kali L sehingga didapatkan hasilnya 0,63 dam pangkat 2 atau sama dengan 0,63 R. Demikian cara mengerjakan contoh soal yang nomor 1. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Sebuah lapangan basket berbentuk persegi panjang memiliki luas 84 meter persegi atau meter pangkat 2 dengan panjang 12 meter. Hitunglah lebar lapangan itu dalam satuan dekameter atau dam. Cara menjawabnya, luasnya 84 meter persegi, panjangnya 12 meter. Karena sudah satuannya sama-sama meter, maka caranya langsung masukkan ke dalam rumusnya. L lebar sama dengan luas bagi panjang, didapatkan 7 meter. Karena yang diinginkan soal satuannya adalah dekameter atau dam, maka meter ini diubah menjadi dam. Naik 1 tingkat berarti dibagi 10, didapatkan hasilnya sama dengan 0,7 dam. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke bangun yang kedua, yaitu bangun persegi. Apa sih persegi itu? Persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Sifat-sifatnya. Yang pertama, keempat sudutnya siku-siku. Perhatikan gambarnya. Yang kedua, sisi-sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Sama panjang, kemudian sisi yang atas dan bawah sejajar, yang kiri kanan juga sejajar. Sifat berikutnya, kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Atas bawah sama panjang, atas bawah juga sama panjang. Berikutnya memiliki 4 simetri putar. Yang tengah itu adalah titik sumbu sebagai pusat perputarannya. Kita putar 90 derajat, menempati pinggangnya. Putar lagi 90 derajat. Oke, putar lagi 90 derajat lagi. Oke. Dan yang terakhir kembali ke posisi semula. Pada saat kembali ke posisi semula, dia menepati bingkainya dengan 4 kali, maka dikatakan memiliki 4 simetri putar. Dan sifat berikutnya adalah memiliki 4 simetri lipat. Berarti ini simetri kalau dilipat kiri atau kanan. Ini sumbu simetrinya kalau dilipat atas atau ke bawah. Ini sumbu simetrinya kalau dilipat ke kanan atas atau ke kiri bawah. Dan ini sumbu simetrinya kalau dilipat ke kanan bawah atau ke kiri atas. Rumus-rumus yang ada pada persegi. Yang pertama, luas. Luas persegi dirumuskan sebagai L sama dengan S kali S, di mana L adalah luas, S adalah sisi. Sedangkan kelilingnya dirumuskan dengan K sama dengan 4 kali S, di mana K adalah keliling dan S adalah sisi. Contoh soalnya nomor 1. Sebuah persegi memiliki keliling 12 meter. Berapa cm pangkat 2 luasnya? Diketahui K sama dengan 12 M. Maka untuk mencari luas, maka dibutuhkan sisi. Dari rumus ini, rumus K, karena K yang diketahui, kita cari sisinya. Sisi sama dengan K dibagi 4. Oke, saya lanjutkan. Sehingga didapatkan sisi sama dengan 3 meter. K
Karena yang diinginkan satuannya adalah cm, maka langsung sisinya kita ubah satuannya menjadi cm. M ke cm turun 2 berarti dikali 100. Sehingga didapatkan luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, luasnya sama dengan 90.000 cm persegi. Mudah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 2. Luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi yang panjang sisinya adalah 20 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 10 cm, maka tentukan panjang persegi panjang dan keliling persegi panjang. Diketahui S-nya 20 dan panjangnya adalah 10 ya. Kita mengerjakan dari luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Ini adalah pernyataan yang diketahui pada soal ya. Jadi luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Setelah dimasukkan rumus persegi panjang dan luas perseginya. Luas persegi panjang P kali L dan luas persegi adalah sisi kali sisi. Setelah itu dimasukkan apa yang diketahui di soal. P-nya tetap karena belum ada. Lebarnya adalah 10 cm, sisinya adalah 20 cm. Sehingga didapatkan P sama dengan seperti itu. Jadi didapatkan 40 cm. Yang panjang persegi panjang sudah didapatkan. Yang berikutnya yang P adalah kelilingnya. Rumusnya 2 kali P tambah L. Dimasukkan P-nya 40, L-nya 40. Panjang itu didapat dari soal yang A tadi. Sehingga didapatkan kelilingnya sama dengan 100 cm. Bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut soal yang nomor 3. Kamar Ardi akan dipasang ubin. Ubin itu sama dengan keramik ya. Ukuran kamarnya adalah 4 meter kali 6 meter. Sementara ubin berbentuk persegi dengan ukuran sisi 40 cm. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Nah, maka caranya banyak ubin sama dengan luas kamar dibagi luas keramik. Masukkan ukurannya. Karena satuannya tidak sama, maka harus dijadikan sama. Supaya mudah dalam perhitungan, maka yang satuannya besar diubah ke satuannya kecil. Jadi yang posisinya dalam tangga ukuran panjang dari suatu benda, mulai kilometer, hektometer dan seterusnya, ukuran M di atas, maka M yang diubah ke cm. Karena turun 2, maka dikali 100. Sehingga 4 meter menjadi 400, 6 meter menjadi 600. Didapatkan hasilnya 150 ubin. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Mudah ya? Oke. Sekarang kalian mencoba soal latihan ini ya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dibahas tadi. Nomor 1, nomor 2, dan yang ini nomor 3. Silakan difoto boleh, di screenshot boleh, terserah kalian. Sudah cukup ya? Oke. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mudah dalam memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.